Entitas yaitu SCP-4840-A adalah seorang pria tua yang menyebut dirinya penjaga kota terapung Oda Papadopoulos. Dia menyimpan rahasia yang akan mengubah pemahaman organisasi tentang dunia selamanya. Pria tua itu awalnya ditemui oleh Kapten Francis Pike yang pertama kali menjelajahi Oda Papadopoulos untuk organisasi. Disinilah SCP-4840-A memberikan wawasan tentang kota dan misterinya. Lebih dari 1 dekade kemudian, organisasi telah mengirim Dr. Val Ostrovich untuk mewawancarai pria tua itu. Tanpa sepengetahuannya, semua yang dia dan orang lain pikir mereka tahu akan berubah. SCP-4840-A berjalan ke ruangan tempat Dr. Ostrovich duduk. "Silakan duduk," katanya pada pria tua itu. Dia melihat sekeliling di dinding batu tandus dan mengambil beberapa langkah ke tengah ruangan. Dr. Ostrovich bergerak ke kursi di seberang meja darinya. Pria tua itu menarik kursi dan duduk. Dr. Ostrovich membungkuk dan menekan tombol pada perekam suara yang diletakkan di atas meja. "Itu sangat mengesankan," kata pria tua itu memeriksa perangkat itu. "Jadi itu merekam semua yang aku katakan?" "Itu benar," jawab Dr. Ostrovich. Pria tua itu melihat ke sekeliling ruangan dan kemudian langsung menatap matanya, senyuman merekah di bibirnya. "Saya bertanya-tanya, kapan organisasi ingin berbicara? Benar-benar bicara. Anda adalah seorang pencari ilmu. Anda sedikit mengingatkan saya pada saudara laki-laki saya. Dia mungkin adalah cendekiawan terhebat yang pernah hidup dan sekarang Anda mencari kebenaran. Untuk itu kita perlu melakukan perjalanan miliaran tahun ke masa lalu." "Miliaran?" jawab Dr. Ostrovich. "Miliaran," jawab pria itu melipat tangannya di atas meja. "Aku ada di sana sejak awal." Pria tua itu mulai menceritakan kisahnya. Kata-katanya begitu gamblang sehingga Dr. Ostrovich merasa seperti dia hidup dalam cerita itu. Seperti dia telah dipindahkan ke waktu dan tempat yang berbeda untuk mengalami penciptaan alam semesta dan kejatuhan manusia. Pada awalnya ada cahaya, dewa besi memanifestasikan dirinya. Pedang yang memotong bintang-bintang yang menyala ke langit. Dewa daging memercikan tetesan darah ke bumi, menciptakan kehidupan pertama. Ular dosa dan saudara kegelapan yang meletakkan dasar untuk apa yang ada dan apa yang tidak. Seorang anak laki-laki melihat ke langit saat bumi mulai berputar. Dia menyaksikan penciptaan segala sesuatu dari ruang besar Oda Papadopoulos. "Ini dulu di mana manusia lahir?" "Tunggu, saya tidak mengerti," kata Dr. Ostrovich. "Apakah Anda memberitahu saya bahwa Oda Papadopoulos seperti Taman Eden?" "Aku tidak memberitahumu bahwa itu seperti apapun," kata pria tua itu sambil mengedipkan mata. "Tapi saya pikir Anda ingin belajar lebih banyak tentang kisah yang berbeda. Sesuatu yang saya akan ceritakan di waktu ini." Pada hari-hari awal alam semesta hanya ada beberapa manusia. Selama jutaan tahun mereka mengamati melalui kabut penciptaan untuk belajar lebih banyak tentang realitas tempat mereka dilahirkan. Mereka membangun kota pertama dan setelah selesai itu menjadi tempat di mana IS muncul. Hanya ada 2 dewa sejati, IS dan IS-0. Mereka adalah satu-satunya kebenaran di seluruh alam semesta. IS membawa ular ke dunia itu mencari dari mana itu datang dan mempelajari semua kebenaran yang tersembunyi darinya. IS-0 adalah bayangan gelap IS, itu mengendalikan segala sesuatu yang membentang di luar dunia dan ke yang tidak diketahui. Kedua dewa tidak bisa ada tanpa satu sama lain. Ketika Anda merujuk pada ular, maksud Anda entitas yang berada di perpustakaan pengembara? Selah Dr. Ostrovich. "Satu dan sama," jawab pria tua itu. Itu selama waktu setelah IS dan IS-0 menyelesaikan penciptaan bahwa monster dan setan menghuni bumi, namun ada perintah. Monster dari dunia lain tetap terpisah. Entitas ini akan berada dalam mimpi manusia tapi tidak pernah bisa menyeberang ke dunia mereka. Orang-orang aneh di sebelah barat Oda Papadopoulos lah yang pertama kali membuka mata mereka terhadap kosmos. Mereka diciptakan dari sisa-sisa terakhir IS tapi bukan manusia. Mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Manusia dirawat oleh ibu dari dunia yang baru diciptakan. Serigala, beruang, babi, dan singa adalah pelindung mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pria dan wanita berjalan-jalan di jalan Oda Papadopoulos. Mereka bertemu di ruangan besar kota di mana mereka akan mencari nasihat dan mendengarkan raja manusia pertama namanya Asem, yang berarti dari kata yang berarti adalah. Kulitnya tampak seperti terbuat dari emas dan dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun Asem hanya seorang pria, dia bisa membuat gunung dengan tangannya dan lautan dalam dengan kakinya. Dia memiliki tombak yang bahkan bisa membunuh para dewa. Asem adalah seorang pemimpin yang hebat tapi jauh di dalam dirinya tumbuh sifat buruk manusia yang pertama, iri hati. Dia akan melihat ke langit dan menginginkan mereka menjadi miliknya. Manusia telah membangun kota terbesar yang pernah ada, namun raja menginginkan lebih, jadi dia mengambilnya. Asem adalah makhluk pertama yang merebut sesuatu dari dunia yang bukan miliknya. Dia mencuri mahkota dan ketika
ketika dia mengumpulkan penduduk Oda Papadopoulos ke ruangan besar untuk menunjukkan kepada mereka relik barunya, dia menyatakan dirinya sebagai raja dari segala yang ada. Dia membangun kursi kekuasaannya di atas tempat di mana umat manusia pertama kali menemukan IS. Asem masih baik kepada orang-orang Oda Papadopoulos, tapi dia selalu menginginkan lebih. Kemudian pengkhianatan besar datang. Anak-anak Asem tumbuh dalam bayang-bayang kecemburuan ayah mereka. Pengkhianatan pertama dilakukan oleh putra tengahnya yang mendapatkan mahkota ayahnya. Dia menuntut agar itu diteruskan kepadanya, dan ketika Asem menolak, putranya mengumpulkan pasukan dan mengepung dunia. Tapi putra tengah dipukul oleh ayahnya dan dikurung di sebuah makam batu jauh di bawah tanah Oda Papadopoulos. Pengkhianatan kedua datang dari putra sulung Asem. Dia pergi ke belakang ayahnya dan berbicara dengan penuh semangat kepada orang-orang menggunakan akal dan alasan untuk menuntut agar ayahnya memberinya mahkota. Orang-orang di bumi memuja putra tertua Asem seolah-olah dia adalah dewa. Melihat hal itu, Asem mengeluarkan racun yang telah dimasukkan putra sulungnya ke dalam pikiran mereka dan kemudian mengatasinya dengan melemparkan putranya ke tempat paling sunyi di bumi, di mana dia akan berkeliaran sampai matahari terbenam di timur. Pengkhianatan paling dahsyat dari semuanya datang dari putra bungsu Asem. Dia datang ke kamar ayahnya saat dia tidur dan mengambil mahkota dari kepalanya. Putra bungsu dan para pengikutnya melarikan diri dengan membawa mahkota. Ketika Asem terbangun, hatinya hancur dengan apa yang dilakukan putra bungsunya yang dia cintai lebih dari siapapun atau apapun di seluruh dunia telah lakukan. Kemarahan tak berujung mengenang di dalam diri raja dan dia mengubah bumi menjadi gurun berasap. Asem tanpa lelah mencari anak bungsu dan mahkotanya. Kecemburuannya tidak mengenal batas dan dia tidak menginginkan apapun selain mahkotanya dikembalikan kepadanya. Selama ribuan tahun, Asem mencari tapi tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Mahkota telah disembunyikan dan perlahan memudar menjadi legenda. Dunia secara bertahap kembali normal, ladang mulai tumbuh kembali dan hutan tumbuh dari bara api pengepungan seluruh planet yang telah dilakukan Asem untuk mencari mahkotanya. Pengikut putra bungsunya menyebar ke seluruh wilayah yang kemudian dikenal sebagai Eropa. Kemudian datanglah waktu perang tanpa akhir, manusia melawan iblis dan monster. Manusia berkelahi satu sama lain. Dari perang inilah datanglah pematian banyak orang dan reruntuhan kuno yang telah lama dimakan oleh pasir bumi. Tapi perang-perang ini akan mengarah pada zaman sejarah manusia saat ini. Selama perang besar, seorang pria bersembunyi dan mengawasi dari ruangan besar di Oda Papadopoulos. Dia menyaksikan dunia mengkonsumsi dirinya sendiri. Tapi yang terburuk belum datang. Sorus, sang raja langit, menemukan jalannya ke Oda Papadopoulos dan menuntut agar dia diberi tombak Asem. Namun tombak itu telah lama hilang dengan jatuhnya raja manusia pertama saat dia menghancurkan planet ini untuk mencari mahkotanya. Sorus menolak untuk percaya bahwa tombak itu tidak ada di kota dan mulai menghancurkan Oda Papadopoulos saat dia mencarinya. Tapi sebelum Sorus benar-benar bisa menghancurkan segalanya, sebuah misteri tersembunyi dipanggil untuk menghentikan ancaman itu. Raksasa terakhir, naga besar barat yang tertidur di bawah kota, muncul dari bumi dan membawa Oda Papadopoulos ke langit. Selama-lamanya memisahkan itu dari manusia dunia. Maksud Anda sampai organisasi menemukannya? Kata Dr. Ostrovich. Ya dan tidak, jawab pria tua itu. ada satu sebelum kamu. Sejarah manusia berkembang. Pahlawan Deva dari Gilgamesh membunuh putra satu-satunya Sarus II dalam satu pertempuran di ladang Yerusalem. Penyihir yang ditakuti Noah El Mehtoh membanjiri tanah sampai dia dibunuh oleh Malidrau yang murka. Jorei Apollyon berlayar melintasi lautan luas untuk bertemu dengan raja anak-anak malam, tapi dikubur hidup-hidup untuk memberi makan hati dewi pohon mereka. Kemudian dari timur datang Lancelot. Seperti kesatria dari kesatria meja bundar Raja Arthur, tanya Dr. Ostrovich. Pria tua itu mengerutkan kening. Tidak, itu Lancelot yang berbeda. Orang yang datang ke kota terapung itu disebut setan Lancelot. Saat setan Lancelot mendekati Oda Papadopoulos, sekutu yang tersisa yang masih berjalan di bumi dipanggil untuk meminta bantuan. Pasukan jahat yang diperintahkan iblis tidak akan mudah dikalahkan. Lancelot pertama menargetkan Barata, naga tua yang telah mengangkat Oda Papadopoulos ke langit. Selanjutnya dia melawan penguasa laut Arthurus. Dia membuat gerak cepat dari pahlawan Beowulf dan terakhir penjatuhkan Raja Daud. Yang tersisa antara setan Lancelot dan kota Oda Papadopoulos hanyalah satu manusia. Dia mengambil pedangnya dan melawan setan itu, tapi Lancelot terlalu kuat. Setan menggunakan cambuk yang melekat pada 6 lengannya untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dia akan mendaratkan pukulan mematikan ketika dengan nafas terakhirnya, naga Barata merobek jantung setan Lancelot dari dadanya dan melemparnya ke kuil matahari terbenam di mana mayatnya terbaring sampai hari ini. Semua sekarang sunyi di Oda Papadopoulos
polis. Para dewa dan pahlawan zaman dahulu telah hilang atau disembunyikan. Pencarian mahkota terus berlanjut dan bahkan Asem sendiri berada di suatu tempat menjelajahi bumi untuk mencari reliknya yang berharga. Kota terapung Odapo Padopolis terlupakan. Jadi pada dasarnya sebagian besar SCP yang ditahan organisasi berasal langsung dari sejarah Anda, kata Dr. Ostrovich. Ya, saya yakin Anda benar. Jawab pria tua itu. Hanya dari cerita ini saja pasti ada entitas yang kamu kenali. Dan fakta bahwa banyak dewa, manusia purba dan setan adalah abadi, berarti Anda mungkin akan mendengar lebih banyak tentang mereka pada waktunya. Setan Lancelot mungkin tapak mati, api tubuhnya masih memancarkan panas. Saya merasa hanya masalah waktu sampai kita harus melakukan pertempuran sekali lagi. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti, kata Dr. Ostrovich. Pria tua itu mengangguk padanya. Di mana Anda masuk di cerita ini? Saya mengerti Anda ada di sana pada saat penciptaan, tapi Anda tahu banyak. Dan saya merasa Anda lupa sesuatu. Pria tua itu berhenti, dia menghela nafas panjang. Namaku Seth, kata pria tua itu. saudara dari Kainan Habel, putra Adam El Asam, raja manusia pertama. Saya adalah raja termuda yang mencuri mahkota. Saya adalah orang yang melihat langit malam dan meminta ayah saya semua bintang untuk saya sendiri. Dia menarik satu dari surga untukku dan itu menjadi mahkota besi. Itu membuat ayahku gila. Saudara-saudaraku menjadi penjagal dan menyebabkan kehancuran kerajaan kami. Mahkota adalah benih akar dari segala kejahatan. Seth menatap kosong ke seberang ruangan. Dan itu dimaksudkan sebagai hadiah untukku. Sekarang tonton SCP-073 dan 076 Kain versus Habel animasi SCP atau tonton SCP-343 Dewa animasi SCP.